Sobat Polbantan, kembali lagi bersama saya Sinta Tresyadini dalam acara Sudut Tani Suara dari Ufuk Timur. Pada podcast kali ini kita akan membahas di luar dari pertanian dengan tema Kampus Bersinar Upaya Perangi Narkoba dengan narasumber yang luar biasa dan berkompeten di bidangnya, yaitu Ibu Dr. Gigi Indah Puswitasari, SKG, selaku Koordinator Bidang P2M BNN Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat, dan juga Ibu Wadir 3 Politeknik Pembangunan Pertanian Manokwari, Ibu Susan Carolina Labatar, SPT MSI. Langsung saja kita sapa. Halo, selamat siang Ibu, apa kabar? Sehat, luar biasa. Puji Tuhan, semoga sehat selalu Ibu. Baik, di sini langsung saja saya ke Ibu Dr. Ida. Ibu sebagai koordinator di bidang P2M, ya Bu. Mungkin Ibu bisa menjelaskan sedikit tentang apa itu keseharian Ibu sebagai koordinator di bidang P2M. Iya, koordinator itu adalah orang yang mengkoordinir, di mana Ibu mengkoordinir bidang pencegahan dan pemberdayaan masyarakat. Ya, pencegahan dalam arti apa? Seperti di kampus ini juga kita harus mencegah masuknya narkotika di dalam lingkungan kampus. Kemudian bidang pemberdayaan masyarakat, kita juga pembinaan terhadap narapidana-narapidana di lapas. Begitu juga mantan-mantan penghuni lapas yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba. Seperti itu. Siap Ibu. Mungkin di sini Bu, awalnya itu dulu kami pernah juga waktu SMA mendapatkan sosialisasi tentang narkoba. Tapi mungkin ada beberapa nih, mungkin teman-teman Sobat Polbantan dan juga teman-teman mahasiswa-mahasiswa yang lain yang belum mengerti tentang apa sih itu narkoba. Mungkin Ibu bisa menjelaskan sedikit tentang pengertian dari narkoba itu seperti apa Bu? Ya. Narkoba itu singkatan dari narkotika, psikotropika, dan zat adiktif, ya, yang semuanya itu berefek adalah menyebabkan ketagihan, rasa ketagihan. Nah, rasa ketagihan ini tentu ketagihan yang negatif ya, yang merusak otak, sehingga sangat disayangkan sekali kalau generasi muda mempergunakan narkoba ini untuk hal-hal yang tidak baik. Ya, karena kalau di medis tentu ada beberapa jenis narkoba yang bisa dimanfaatkan untuk dunia medis. Ya, contohnya yaitu pada saat kita mau melaksanakan anestesi, pada saat operasi itu bisa dipergunakan. Namun harus dengan orang yang berkompeten. Seperti itu. Oh ya, siap Ibu. Mungkin dari tadi Ibu sudah menjelaskan tentang pengertian narkoba nih Bu. Langsung saja ke Ibu Susan sebagai Ibu Wadir 3 di kampus ini. Mungkin Ibu dari kampus Polbantan Manokwari mungkin sempat bekerja sama dengan BNN nih. Mungkin ada pernah mungkin melakukan tes urin atau lain sebagainya. Mungkin Ibu bisa menceritakannya Bu. Ya. Baik, terima kasih. Perkenalkan saya Ibu Susan ya. Saya membantu di Bapak Direktur ya, Bapak Direktur 3 yang mana menangani tentang kemahasiswaan dan alumni. Nah, untuk mahasiswa Polbantan Manokwari ini kita telah melakukan terutama sisi batas akademika Polbantan Manokwari untuk keberlangsungan selama ini ya. Kita telah bekerja sama dengan BNN Provinsi Papua Barat kurang lebih sudah 5 tahunan ya. Nah, 5 tahunan dan beberapa program yang telah kita laksanakan yaitu pemeriksaan yang terkait dengan apakah tes urin ya, tes urin untuk membuktikan apakah mahasiswa kita itu apakah pemakai ataukah ada pernah mengkonsumsi narkotika yang jenis ya. Nah, itu. Untuk itu kami juga menyampaikan terima kasih kepada BNN Provinsi Papua Barat karena dengan adanya kerjasama ini kita bisa memantau keberlangsungan mahasiswa kami supaya tidak terjerat dalam kegiatan-kegiatan negatif seperti narkotika dan sebagainya. Nah, ini tes urin yang dilakukan itu biasanya per 3 bulan ya, 3 bulan. Jadi dalam 1 semester itu ada 1 kali kita tes urin. Kenapa demikian? Karena anak-anak ini ketika ya, kita kilas balik kembali ketika COVID itu mereka kuliah secara online ya. Nah, untuk itu
ketika tidak ada kegiatan di kampus, kita khawatirkan jangan sampai ketika waktu online ini ada waktu-waktu tertentu yang mereka pengaruh dari lingkungan sehingga menyebabkan mereka bisa saja mengkonsumsi narkotika ini. Untuk itu ketika mereka kembali ke kampus, kami mengadakan pemeriksaan secara rutin dengan kerjasama dengan BNN Provinsi Papua Barat sehingga hal-hal yang buruk dapat kita minimalisir ya. Kalau misalnya ada yang ditemukan maka kita harus telusuri seperti apa dia. Tapi sejauh ini kerjasama dengan BNN kami belum menemukan yang seperti itu ya. Oke, kemudian Siap Ibu. Dari tadi Ibu Susan sudah menjelaskan kepada kami bahwa telah melakukan pemeriksaan yaitu biasanya 3 bulan sekali ya Bu untuk pemeriksaan urin. Nah Ibu dokter, saya ingin bertanya apabila nih mungkin menemukan ada mungkin salah satu mahasiswa yang menggunakan narkoba, kira-kira dari BNN apa nih yang dilakukan cara penanggulangannya ini untuk para mahasiswa? Apakah sama nih dengan mungkin masyarakat yang di luar, hukumannya seperti apa begitu Bu? Iya, jadi begini, ada korban penyalahgunaan, ya, ada yang penyalahguna sebagai pengedar, ya, itu harus dipisahkan, ya. Nah, sementara yang kami lakukan ini adalah screening test, screening, ya, di screening, jadi di screening, kemudian kita lihat, apakah dia positifnya karena obat, ya, kan ada umpamanya dia sakit flu bisa positif, karena di situ kan ada 7 parameter, ya kan. Kalau umpamanya dia ada pengobatan dokter, umpamanya dia ada riwayat penyakit TBC, ya kan, itu kan bisa positif juga. Benar sekali, kadang dokter. ada namanya positif semu, ya, bisa dia positif juga. Ya, jadi positif itu macam-macam. Jadi nggak bisa langsung menjudge seseorang, oh dia positif narkoba. Iya, betul sekali Kasihan, dokter. ya. Jadi yang luar biasa dari kampus ini adalah bukan hanya mahasiswanya saja, dosen-dosennya juga diperiksa loh kakak. Jangan lupa luar itu. biasa nih, dosen-dosen Juga harus memberikan diberikan, contoh kan ya. Siap, Bu Nah, dokter. selama ini kami memeriksa, puji Tuhan selalu negatif semua. Oke. Ya, karena apa? Karena kami yakin percaya bahwa sekolah pola berasrama itu tentu harus yang benar-benar berkualitas, ya kan? Benar sekali, Pada saat dokter. yang masuk itu pasti dites, ya kan? Iya, Dok. Kemudian di dalam juga dites, bahkan yang PPL juga ya Bu ya. Iya. Yang Iya. PPL pun juga masuk kita tes urin juga. Benar sekali dokter. Iya. Awal saya juga masuk di Pol Banten, kami melakukan tes di BNN juga Iya, untuk tes urin seperti itu. Nah itu kalau seandainya ada yang kedapatan positif, pasti kita akan ajukan langsung rehabilitasi. Rehabilitasi. Ya, kenapa? Karena semua orang mempunyai hak untuk mendapatkan pengobatan. Benar Ya, sekali dokter. kita harus lihat dulu dia ketagihannya, kecanduannya dalam yang mana dulu. Nah, Iya, itu dokter. harus diasesmen oleh dokter dulu. Kira-kira benar nggak dia sebagai pecandu? Nah, Iya, seperti siap itu. dokter. Ya dokter, seperti yang kita ketahui bersama bahwa di BNN di Provinsi Papua Barat khususnya di Manokwari, mungkin Ibu dokter bisa memberi penjelasan apakah mungkin di peningkatan narkoba di Provinsi Papua Barat khususnya di Manokwari ini dia semakin meningkat atau semakin menurun nih dari tahun ke tahun? Nah, inilah ya. Dengan meningkatnya jumlah penduduk, kemudian dengan adanya COVID, penambahan peredaran narkoba itu tinggi. Ya, karena apa? Dokter. Tingkat stres masyarakat tinggi. Benar Ya. sekali dokter. Nah, tingkat stres masyarakat tinggi ini akhirnya mereka mencari pelariannya dengan menggunakan narkoba. Ya, untuk kalangan remaja itu biasanya mereka pelariannya adalah ke narkoba. Mengapa? Karena biasanya faktor utamanya adalah lingkungan keluarga. Lingkungan keluarga. Ibu yakin dan Ibu Hadir juga yakin sekali kalau keluarga baik pasti anaknya tidak akan pernah terlibat dengan masalahnya narkoba. Karena apa? Ada cinta kasih di dalamnya. Keluarga. Ya. Betul Tapi sekali, kalau dokter. di keluarga itu sendiri di dalamnya sudah penuh dengan
pukul memukul, caci memaki, akhirnya anaknya berkelahi di luar. Nah, ini tentu akan membuat contoh yang jelek juga keluar. Iya, benar sekali dokter. Ya, jadi memang kita harus perlu sekali-sekali parenting ya. Bukan hanya anaknya saja yang perlu diperhatikan, tetapi keluarganya. Jadi makanya bukan hanya tugas BNN saja untuk melakukan rehabilitasi, tetapi juga mungkin tugas dari tokoh agama, tokoh masyarakat. Mungkin tokoh agama turun ke keluarga itu, melihat faktornya apa sih sebenarnya. Jadi semua sama-sama bergandengan tangan sehingga semuanya bisa diselesaikan solusinya. Karena kalau tidak, kalau semua masuk tahanan, semua direhabilitasi, akhirnya terus bagaimana? Tidak ada penyelesaiannya. Begitu terus dokter. Akan terulang terus. Betul dokter. Iya dokter, kan kita sama-sama juga ketahui bahwa dari tadi Ibu Susan sudah berkata bahwa di Polbantan Manokwari ini bekerja sama nih dengan BNN. Jadi kalau dari yang dokter lihat di Provinsi Papua Barat, khususnya di Manokwari ini, apakah mungkin nih ada dari kampus-kampus lain yang juga ikut turut bekerja sama-sama dengan BNN atau tidak? Nah, ini yang perlu dijelaskan ya, bahwa untuk Papua Barat contoh terbaik adalah Polbangtan. Karena Polbangtan adalah kampus bersinar bersih dari narkoba. Mungkin nanti perlu dipajang Bu ya, di depan dibikinkan pelang ya. Kampus bersinar seperti itu. Karena setiap provinsi pasti mempunyai unggulan. Nah, unggulan kami adalah kampus Polbangtan. Kampus Polbangtan bersinar. Susan perlu Adik Sinta perlu berbangga sekolah di Polbantan Manokwari. Itu lagi. Benar sekali Ibu Dokter. Nah Ibu di sini dari Ibu Susan nih, saya ingin mau lanjutkan ke Ibu Susan. Dari tadi Ibu sempat berkata bahwa melakukan tes urin selama 3 bulan sekali. Nah di situ Bu, mungkin ada cara-cara lain lagi nih untuk menjaga mahasiswa agar tidak terjerumus atau ikut nih masuk dalam anak-anak ataupun remaja-remaja yang tingkat kenakalannya tinggi menggunakan narkoba. Mungkin bagaimana sih cara mengatasinya, seperti mungkin ditinggalkan di asrama atau bagaimana? Mungkin Ibu ada punya program-program lain seperti itu Bu. Terima kasih. Jelaskan bahwa ketika mahasiswa itu masuk pertama kali di Polbantan Manokwari, dia wajib tinggal di asrama. Itu untuk tingkat 1 ya. Nah, karena kami punya sarana asrama ini terbatas hanya untuk sekian peserta didik, maka tingkat 1 dia wajib tinggal di asrama semester 1 dan 2. Nah ini yang menjadi kendala juga untuk tingkat selanjutnya yang tingkat 2, 3, 4, karena mereka tidak tinggal di asrama, maka kami juga mempunyai pengawasan yang melekat pada mereka, dimana ketika mereka ada di tempat-tempat kos kita juga harus mendata ini anak ini tinggal di kos-kos mana, dan juga setiap pemilik kos itu kami menyampaikan bahwa kalau ada yang mencurigakan dari gerak-gerik anak-anak ini, tolong diberitahukan kepada kami pihak kampus karena banyak yang tinggal di kos di sekitar kampus ini ada juga yang tinggal bersama orang tua. Nah seperti yang Ibu katakan tadi, itu dimulai dari keluarga keluarga. Kalau ada cinta kasih dalam keluarga itu, maka anak-anak juga akan hidup dengan penuh rasa damai. Nah, itu juga mempengaruhi pada psikisnya otomatis ketika anak-anak atau mahasiswa itu ada di asrama, maka beberapa kegiatan yang kami laksanakan untuk mencegah supaya tidak terjadi pergaulan yang kurang bagus kami itu ada ekskul ekstrakurikuler setiap hari Sabtu Jadi setiap bidang-bidang minat yang ditertarik oleh mahasiswa itu, misalnya setiap minat ke olahraga ada futsal, ada bola voli, ada tenis meja, ada bulu tangkis dan lain sebagainya Di sini ada tarian Papua dan hal ini Kemudian ada juga jurnalis ada juga membuat media-media atau iptek tentang teknologi dan informasi komputer Nah itu semua dibuat dalam suatu bidang minat
sehingga mahasiswa bebas memilih. Saya minat di sini. Ada juga kami juga dulu itu ada bahasa Inggris ya dan bahasa Jepang. Nah, bahasa Jepang ini karena ada program dengan Pusdiktan, maka anak-anak diberikan kursus bahasa Jepang sehingga dia bisa memilih minatnya sehingga bisa bekerja di Jepang. Dalam hal ini dia mengasah kemampuannya dalam berbahasa Jepang ya. Mereka ikut tes JFT dan ASAT ya. Dan puji Tuhan ada 6 orang yang sekarang bekerja di Jepang ya, karena begitu kerasnya mereka melatih diri dalam berbahasa Jepang dan juga belajar budaya-budaya Jepang sehingga itu yang membuat mereka bisa berangkat bekerja ke sana. Kemudian mahasiswa kami juga itu ada mereka perilaku pertanian. Jadi ada beberapa yang membuat usaha-usaha kecil ya di dalam kampus. Ada lahan-lahan yang belum dioptimalkan, mereka optimalkan. Mereka buat bedengan-bedengan ya. Kemudian tanam sayur, kangkung kah, bayam kah ya. Nah, itu kan bisa berputar dalam kampus, mungkin ada dosen atau pegawai yang membutuhkan. Nah, mereka jual ke situ. Nah, itulah yang membuat sehingga mereka gemar untuk wirausaha. Nah, hal-hal baik ini yang hal-hal baik ini yang nanti kita tanamkan kepada mahasiswa sehingga mereka tidak ada kegiatan lain yang artinya negatif dari di luar kegiatan sekolah gitu. Kemudian ada juga kegiatan kerohanian. Jadi setiap hari Kamis itu itu ada pengajian untuk yang Muslim, yang Protestan. Setiap hari Jumat itu ada kita ibadah oikumene. Jadi ada juga sekali kita kumpul Katolik dan Protestan, ada juga mereka bisa dalam beribadah gitu. Tapi hal-hal ini yang kami upayakan sehingga di mana iman mereka bertumbuh ya, artinya hal-hal negatif yang bisa merusak mereka bisa kendalikan dengan hal-hal seperti itu yang positif ya. Siap Ibu. Ya, demikian Sinta. Oke, baik. Ini nih kalau dari secara kita lihat bersama-sama kalau dari lingkungan kampus nih bagaimana dari dari lingkungan kampus cara untuk mencegah agar narkoba itu jangan masuk ke mahasiswa-mahasiswi. Nah, sekarang nih kalau dari Ibu Dokter dari BNN nih bagaimana sih cara supaya penyebaran narkoba ini tidak masuk ke kampus-kampus atau mahasiswa-mahasiswa yang ada di khususnya di Provinsi Papua Barat di Manokwari. Iya. Ini terutama mungkin bagi pelajar-pelajar yang tinggalnya di luar ya. Jadi pada saat liburan ini mungkin perlu diprotek terutama yang ke Jayapura. Saya juga tinggal di Jayapura sekali, Bu. Ya, kita ketahui bersama bahwa pengedar akan berusaha semaksimal mungkin untuk mencari channel-channel baru. Iya, betul sekali, Bu. Nah, namanya anak-anak ya, kalau dari Jayapura mau datang dibelikan tiket ya kan, dibelikan tiket terus dititipin barang, dikasih uang lagi, udah dibeliin tiket kasih uang pasti senang. Nah, ini yang harus hati-hati dilakukan adalah jangan gampang menerima titipan orang. Karena apa? Banyak sekali kasus-kasus yang terjadi selama ini, tangkapan-tangkapan baik dari BNN maupun dari Polda Polres itu adalah titipan-titipan. Misalnya contohnya seperti apa, Bu? Apakah mungkin ganja atau ganja? Wow, ganja. Bahkan sekarang ada pohon ganja. Pohonnya benar, ya, bukan keringnya lagi, tetapi pohonnya ya. Nah, ini kita perlu mengetahui bahwa hidup ini kan bukan sekali saja ya nak ya. Benar sekali, Bu. Kita mempunyai cita-cita harus diimbangi dengan protek diri yang lebih. Kalau hanya gara-gara uang 1 juta 2 juta tapi hukuman di lapas bisa 8 tahun kan, apa yang sudah kita impikan, yang sudah kita cita-citakan, ingin digapai, ingin jadi pejabat tinggi, tiba-tiba musnah begitu saja dalam sesaat. Ya, makanya harus ada protek dari diri sendiri.
Iya, ya, siap. dari diri sendiri, kemudian juga iman juga ya, Iya, harus seperti yang selalu tadi takut Ibu Tuhan ya. Iya. Karena itu kalau sudah bisa kita protek takut Tuhan, otomatis semuanya pasti bisa kita Kendalikan. Ya, benar sekali, dokter. Ya, dokter, di Provinsi Papua Barat, khususnya di Manokwari ini, jenis narkoba apa sih yang paling meningkat? Jenisnya itu seperti apa, dokter? Iya, yang paling banyak ya di Papua Barat ini adalah ganja dan sabu. Ganja dan sabu. Iya, kalau ganja itu kan menengah ke atas ya, Iya, menengah ke dokter. atas karena harganya juga mahal, jadi menengah ke atas yang banyak bermain. Kalau ganja itu pelajar rata-rata. Pelajar Iya. rata-rata, benar sekali, dokter. Dokter, saya ingin bertanya lagi nih, lebih mendalam lagi. Kira-kira nih, macam biasanya mahasiswa-mahasiswi ada yang menggunakan rokok. Rokok itu sebenarnya masuk di narkoba atau tidak ya? Mungkin bisa dokter jelaskan. Zat adiktif, ya, Zat zat adiktif ya, tentu namanya. Iya, Coba dokter. perhatikan ya, kalau yang merokok nanti pakai tisu basah, Iya. rokok, nanti lihat ada nggak bercak hitam di tisu itu. Tisu itu. Nah, itulah yang namanya nikotin ya, Nikotin. yang akan membuat peredaran Kecanduan, ya. darah ya, peredaran darah menjadi lebih kental, akhirnya merasa kecanduan Kecanduan, karena ya. langsung ke otak ya pada Iya. saat dihirup. Nah, itu membuat ketagihan itu akhirnya apa? Membuat kita terlena, ya kan? Terlena. Terlena yang membuat kita akhirnya terjadi stuck pada otak. Nah, stuck pada otak. Kemudian bisa diperhatikan sekali-sekali coba yang perokok berat itu di MRI otaknya akan terjadi pengerutan pada otak. Ya, karena apa? Namanya perokok pasti darahnya kental, otomatis kalau sudah darah kental, oksigen ke otak melalui jantung tentu lebih sedikit. Lebih sedikit. Nah, kalau sudah oksigen di otak sedikit, otomatis akan terjadi pengerutan otak. Iya. Nah, kalau sudah pengerutan otak apa? Lola. Iya kan, loading lambat. Mau ambil tadi handphone saya di mana ya? Nah, iya kan? Padahal mungkin baru ditaruh di sebelah, tiba-tiba lupa Iya, langsung. Benar sekali, seperti dokter. itu. Makanya kalau memang mau hidup sehat ya harus menghindari seperti zat adiktif seperti itu. Iya, benar sekali, dokter. Nah, langsung saja saya ke Ibu Susan lagi. Ibu, tidak bosan-bosannya saya ingin bertanya lagi. Mungkin pada saat Ibu bekerja sama dengan BNN, mungkin itu kerjasamanya seperti sosialisasi atau apa sepertinya, Bu? Kerjasama dengan BNN. Baik, dalam hal ini MOU ya. MOU kita ada MOU. Udah harus diperpanjang. Ya, harus diperpanjang. Mungkin tahun ini ada berakhir ya, harus diperpanjang lagi. Dalam bentuk seperti tadi ya, ada pada saat mahasiswa baru, kita memberikan ruang waktu untuk dari BNN memberikan materi ya tentang seperti ya. Saya pada saat mahasiswa baru itu kami dalam hal ini Mabidama ya, masa bimbingan dasar bagi mahasiswa baru. Nah, itu kami memberikan ruang dan memberikan waktu untuk dari teman-teman BNN Provinsi Papua Barat memberikan materi tentang pentingnya narkoba ini, bahaya narkoba pada mahasiswa baru ya. Kemudian setelah itu yang kami katakan tadi ada pemeriksaan secara rutin ya. Jadi ketika mau turun ke lapangan, mau turun ke misalnya sekarang yang kalau dulu PKL sekarang MBKM 1, MBKM 2, ya PKL ya. Nah, itu kita biasanya mengadakan pemeriksaan baik ketika mereka mau turun ataukah setelah kembali dari lapangan. Nah, ini supaya mencegah juga hal-hal yang buruk ya. Nah, seperti saya katakan tadi, BNN biasanya langsung datang ke kampus ya, memeriksa mahasiswa yang air kecil ya, urin mahasiswa. Setelah itu ada juga kami pegawai juga, dosen dan pegawai ya, secara rutin untuk memeriksakan itu, sehingga itu menjadi kendali bagi kita semua bahwa kita ini apakah betul-betul kita bebas narkoba atau tidak ya, seperti itu. Ya. Kemudian juga Bu Dokter, apakah ketika seorang mungkin dia ada flu mungkin Bu ya, karena mungkin dia minum obat ya, apakah itu bisa pada saat kita periksa itu bisa
positif Positif juga ya. itu. Oh, gitu ya bisa ya. Cuman Iya. itu kan kita harus lihat lagi Oh, kan. Iya. sebelum melakukan pemeriksaan mungkin Biasanya kita iya. mengisi formulir. Oh, Ada formulir. formulir yang harus diisi. 3 hari sebelum hari ini ada minum obat apa. Ya. Nah, itu wajib diisi. Oke, benar sekali dokter. Iya, iya. Jadi Bu, kalau misalnya nih Bu Susan, kalau ada nih mahasiswa yang benar-benar nih positif, misalnya contoh narkoba, apakah langsung diserahkan ke BNN atau bagaimana nih jalurnya? Mungkin dari Ibu Susan bisa mungkin kasih tahu Iya. bagaimana sih proses ini? Mungkin langsung Iya. pada saat di tempat nih langsung menyerahkan ke pihak BNN Ya, atau biasanya seperti kalau kemungkinan ada ya, Iya. kami pasti melakukan ada rapat khusus ya. Kemudian ada diri kita kan ada namanya dosen wali atau Iya. konseling ya. Iya, Kita Bu. menginfokan pada dosen walinya bahwa si A ini ada terindikasi ada mengkonsumsi obat terlarang ya. Nah dari situ kita rapat dulu ya. Rapat kemudian ada naikkan ke tingkat senat ya. Tingkat rapat senat perguruan tinggi ya, senat perguruan Manokwari. Setelah itu kalau dilihat pelanggaran itu, oh dia sebagai tadi Ibu katakan korban ya. Nah, berarti kita koordinasi dengan BNN apakah anak ini apakah bisa direhab ataukah di tingkat yang lebih tinggi lagi. Tapi puji Tuhan selama ini mungkin tidak ada ya. Iya. Tidak ada. Iya. Jadi Polbantan Manokwari ini bebas dari hal-hal seperti itu ya, seperti narkoba. Bersinar Ya, tadi ya. dari Ibu Dokter juga sudah katakan bahwa kami di Iya. Polbantan Manokwari itu bebas dari narkoba. Narkoba, ya. Kita dan pastinya juga teman-teman dari kampus-kampus lain, kalau mereka mengadakan kerjasama juga dengan BNN, pasti di situ bisa diberikan sosialisasi dan juga bisa diberikan pengarahan-pengarahan agar mereka juga terhindar dari barang-barang itu. Nah, untuk Ibu Dokter, Sinta mau tanya nih Bu. Seperti yang dari tadi Ibu ada katakan kalau jenis narkotika itu kan ada yang ganja, terus kalau yang rokok itu zat adiktif. Mungkin selain dari jenis-jenis itu ada jenis-jenis lain lagi Bu, agar mungkin teman-teman Sobat Tani ini bisa tahu nih jenis-jenis dari narkotika itu apa saja. Ya, karena ini pertanian. Iya, Ada betul. jamur juga kan ingat, Iya. mushroom ya, Iya. yang tumbuh di atas ya di kandang apa-apa itu memang tidak boleh dikonsumsi. Ya, itu sebenarnya karena efek keracunannya Iya, nantinya ya. keracunan. Itu sangat berbahaya dan beberapa kali kita temukan banyak juga ya di daerah-daerah agak pedalaman sedikit karena memang ketidaktahuannya mungkin ya, sehingga akhirnya membuat keracunan. Kenapa? Pada saat keracunan kan akan muntah ya. Pada saat muntah tentu akan terjadi dehidrasi ya. Dehidrasi itu kering, jadi cairan yang kurang di dalam tubuh. Jadi kan selain muntah juga kan pasti diare ya. Muntah-muntah terus diare, sehingga akhirnya apa? Terjadi pengecilan pada vena. Nah, kalau vena sudah mengecil, tuh aboket yang mau masuk untuk infus itu nggak bisa masuk karena apa? Terjadi pengecilan pada vena, pengerutan pada vena. Nah, pada saat dimasukkan tidak bisa, tentu akan menyebabkan dehidrasi, oksigen di otak kurang, akhirnya koma orang, bisa meninggal. Nah, seperti itu salah satu contohnya. Salah satu contohnya ya Iya. Bu. Iya Bu, jadi obat-obat terlarang ini sangat-sangat berbahaya sekali ya bagi ini. Terutama kan Ibu dari tadi sudah sampaikan juga bahwa yang pemakainya ini nih biasanya loadingnya lambat ya. Iya, lambat untuk berpikir dan lain sebagainya. Jadi kayak seperti itu kita harus maksudnya harus jauhi dan juga kita berantas agar penyebaran narkoba ini tidak terjadi pada mahasiswa-mahasiswi dan pemakai-pemakai lainnya ya Bu. Jadi seperti ganja itu efeknya kan halusinasi ya. Halusinasi. Sabu efeknya adalah halusinasi. Nah, sampel aja. Umpamanya seseorang merasa bahwa dirinya saya polisi. Merasa polisi hebat, padahal dia biasa-biasa saja. Kemudian saat dihalusinasinya dia keluar, dia merasa dirinya polisi, dia menemukan senjata, dia bisa tembak orang, mati orangnya, ya kan? sekali, Sangat berbahaya. Dia bawa parang, kemudian dia merasa bahwa di depannya temannya ini adalah seekor kambing yang sedang ngamuk, dia tebas, nah Benar sekali, terjadi Bu. pembunuhan, ya. Betul sekali, Jadi Bu. memang wajib dihindari. Wajib Nah, dihindari. untuk para pelajar kalau bisa mungkin menghindari rokok elektrik
rokok elektrik, elektrik, hati-hati iya. juga. Rokok elektrik kita harus waspada pada isi ulangnya. Isi ya. ulangnya. Pada isi ulangnya, karena apa? Beberapa artis di beberapa tempat juga sudah mendapati bahwa isi ulang rokok elektrik itu ada yang mengandung sabu, ada yang mengandung tembakau gorila, ada yang mengandung juga ganja. Ganja. Nah, beberapa saat yang lalu kami menemukan BNN menemukan artis yang memakai rokok elektrik, isi ulangnya adalah mengandung ganja, sehingga kami mendapat tugas, didapat instruksi perintah untuk memeriksa penjualan rokok-rokok elektrik di Manokwari. Nah, kebetulan kami tanyakan, kami sampaikan instruksi yang ada bahwa supaya mereka lebih berhati-hati dalam menerima pemasok memasukkan barang atau isi ulang itu dari luar. Itu harus hati-hati. Karena beberapa saat yang lalu pada saat kami sedang melakukan tes urin di Kota Sorong, ada beberapa produk online yang mengandung morfin. Morfin. Ya, padahal itu kalau mau dibilang itu obat penambah nafsu makan. Nah, jadi hati-hati juga untuk online-nya, pesanan makanan itu juga harus hati-hati. Kalau kita nggak ngelihat orang yang membuat, nggak kenal, lebih baik nggak usah. Karena sekarang ada brownies ganja, ada mochi ganja, ada cookies ganja. Apalagi mau Natalan ini kan. Lagi, Jangan sampai tamu kita fly semua. Benar sekali Bu Dokter. Iya Bu. Jadi Bu, dari cara penanggulangannya nih dari BNN, mungkin pernah mengadakan sosialisasi atau program kerjanya nih seperti apa nih supaya memberantas narkoba di Papua Barat, khususnya di Manokwari? Ya. Jadi kami selain ini namanya media ya, media luar ruang, kita melakukan podcast seperti ini, kemudian kita juga melakukan siaran di radio. Besok kami di radio, kemudian juga kita melakukan penyuluhan ke sekolah-sekolah, ke kampus-kampus, ya, kemudian juga ke masyarakat, ke gereja, ke masjid. Terus kemudian juga ini kan mau Natal, jadi kita juga melakukan pemeriksaan juga ke bandara biasanya sama ke pelabuhan. Terus juga kita melakukan sweeping di lapas. Sweeping di lapas. Ke lapas juga, sosialisasi di lapas juga seperti itu. Iya Bu. Bu Dokter, dari setiap program yang telah dijalankan nih Bu, mungkin semakin tahunnya itu semakin dia menurun atau semakin naik nih Bu, untuk mengenai dia punya penyebarannya Bu? Sebenarnya kalau peredaran agak menurun ya, tetapi penggunanya naik. Karena apa? Sekarang pengedar itu juga pengguna. Jadi kita menghitungnya adalah itu sebagai pengguna. Nah, seperti itu. Nah, kita ada program juga nanti ke tahun depannya. Kalau tahun ini kan kita melakukan soft skill. Jadi pencegahan penyalahgunaan narkoba di lingkungan sekolah SMP, SMA. Tetapi untuk tahun depan kita di lingkungan kampus. Jadi nanti kami akan melakukan pelatihan terhadap guru-guru, dosen-dosen, bagaimana melihat siswa. Oh ini dia pakai, oh ini enggak. Terus dari kejiwaannya kita mengundang psikolog. Jadi dosen-dosen ini dilatih. Oh ini psikolog anak. Oh ternyata dia stres karena keluarga. Jadi sudah ngelihat aja sudah tahu gitu loh. Kalau sekarang ini kan masih agak buta-buta ya. Mungkin nih Bu Dokter bisa spill nih satu aja ciri-ciri nih bagaimana orang yang pengguna narkoba tuh ciri-cirinya seperti apa Bu Dokter? Emosinya labil. Emosinya labil ya. Biasanya umpamanya dia pendiam, tiba-tiba dia emosi, gampang emosi. Terus udah gitu gampang tersinggung, sensi. Dilihat sedikit, lihat-lihat kamu ngajak seperti itu. Ya. Matanya merah kayak suanggi. Itu ciri-cirinya. Jangan sampai. Jadi mabuknya tidak berbau minuman keras, tetapi kadang bicaranya
ya, seperti itu. Iya, siap Bu Dokter. Dari tadi saya ke Ibu Susan dulu, Iya, Bu Dokter. iya. Dari tadi Ibu Susan rencananya mau lanjutkan kerjasama nih untuk nanti tahun depan sama-sama dengan BNN untuk bisa mengadakan kerjasama di kampus Polbantan Manokwari ini. Jadi nanti ke depannya mungkin kerjasamanya selain mungkin pemeriksaan urin seperti yang dari tadi Ibu Dokter juga sampaikan, mungkin ada mau apa sosialisasi. Soft skill. Oh, soft Ya, skill. akan mendapatkan pelatihan. Mungkin nanti akan ada dua dosen yang kita akan pilih untuk dilatih bersama kampus-kampus. Ini kan hanya kalau tahun ini kan 10 sekolah, 10 sekolah SMA kita ambil dua-dua. Guru-gurunya. Kemudian kalau di kampus nanti kita nggak tahu ke depannya tetap 10 kampus atau berkurang. Yang jelas adalah kami akan mengambil karena ini sudah merupakan pilot project yang bagus dari Polbantan. Tentu kami akan melibatkan dalam hal pelatihan seperti itu. Jadi untuk pelatihannya ini nanti digunakan untuk yang tingkat 1 sampai tingkat 4 atau udah gimana nih? Mungkin Ibu itu Susan nanti bisa jelaskan. seperti yang tadi Ibu Dokter sampaikan, itu akan disampaikan kepada dosennya. Hanya untuk dosennya. Kalau mungkin dalam hal ini bentuk TOT ya, Bu ya. Iya, trainer ya. Jadi nanti dari dua dosen ini nanti akan Melatih kepada iya. dosen-dosen yang lain, sehingga dalam hal ini bimbingan konseling dari masing-masing dosen itu kepada mahasiswa walinya itu bisa terjangkau. Artinya bisa tersalurkan apa yang disampaikan oleh BNN kepada secara soft skill untuk dosen yang dipilih untuk mengikuti pelatihan itu. Pelatihan itu. Jadi betul-betul adakan kerjasama yang sangat baik antara BNN dan juga pihak kampus agar barang-barang yang kita lihat, barang-barang tidak baik ini atau kita biasa sebut narkoba ini tidak sampai masuk nih di kampus. Jadi betul-betul dari pihak kampus maupun BNN sama-sama bekerja sama dengan sangat-sangat kuat dan juga sangat-sangat ketat. Lebih peka. Iya, lebih pekat lagi. Oh, dia kok gejalanya begini, sudah tahu kan. Yang penting jangan kayak kita pikir aduh temannya kita nih padahal dia lagi sakit malaria, kita pikirnya narkoba kanan kan kayak begitu ya. Salah persepsi ya. Salah persepsi, betul sekali Bu. Ya Bu, mungkin bisa nih Ibu berikan pesan kepada mungkin teman-teman mahasiswa yang ada di sini tentang jangan nih kalian menggunakan narkoba karena narkoba itu berbahaya dan lain sebagainya. Mungkin duluan kepada Ibu Dokter saya persilakan, mungkin Ibu bisa. Iya. Kesempatan itu hanya satu kali. Ya. Pergunakanlah kesempatan yang ada di sekolah yang luar biasa ini. Jadilah yang terbaik. Benar sekali. Bisa berguna untuk diri sendiri. Pandang ke depan dengan hal positif sehingga selalu berpikir dan bertindak positif. Dan percayalah bahwa segala sesuatu yang positif pasti akan menghasilkan hal yang positif juga. Ya. Jadi selalu berpikir positif sehingga apa yang dicita-citakan tercapai, tidak putus di jalan. Karena yakin bahwa kalau benar-benar kita jalannya lurus dalam koridor yang benar, pasti akan mencapai cita-cita setinggi-tinggi yang kita inginkan. Benar sekali Bu Dokter. Baik, terima kasih Bu Dokter atas pesannya. Lanjut lagi nih ke Ibu Wadir. Mungkin Ibu Susan ada punya pesan nih buat mahasiswa Polbantan. Iya. Kepada mahasiswa dan Sivitas Akademika Polbantan Manokwari sehubungan dengan program Brigade Pangan ya yang lagi booming sekarang ini ya oleh Presiden maupun Kementan ya, Pak Menteri Pertanian. Diharapkan itu ada alumni yang bisa bergabung dalam suatu kelompok brigade yang terdiri dari 15 orang ya untuk bagaimana mengelola sawah seluas 200 hektar sehingga menghasilkan pendapatan yang baik untuk brigade itu ya. Jadi otomatis petani yang ada di sekitar lokasi swasembada pangan ini, kemudian dari alumni dan juga yang mengawal itu ada dari TNI ya, dan ada juga pendamping dari Kementerian Pertanian sendiri. Nah untuk itu pemuda-pemuda petani milenial ya dalam hal ini marilah jaga diri ya, siapkan peluru ya, dalam hal ini siapkan semuanya, soft skillnya maupun hard skillnya ya, mentalnya,
sehingga ketika telah menerima apa yang disampaikan di kampus bisa diterapkan kepada masyarakat ataupun petani. Ya, dan dia juga sebagai petani milenial sendiri ya, Siap. sehingga korporasi itu terbentuk dan impian kita untuk menjadi negara yang swasembada pangan dalam hal ini beras ya, itu bisa tercapai di tahun-tahun ini maupun tahun yang akan datang ya, sehingga cita-cita 2045 itu sebagai Indonesia sebagai lumbung pangan dunia ya, itu bisa tercapai. Tentunya dengan apa? Dengan pemuda tani ya, petani milenial ya, yang dibentuk dalam Polbang Manokwari ini ya, sehingga ketika dia tamat dia menjadi alumni yang kuat, sehat ya, yang bermanfaat bagi bangsa dan negara dan juga bagi keluarga. Ya. Baik. Cukup sekian, terima kasih kepada Ibu Dr. Indah dan juga Ibu Susan atas edukasi yang telah diberikan kepada mahasiswa-mahasiswi dan juga kami mahasiswa Polbantan, agar kami ini bebas semua dari narkoba dan agar masa depan kami ke depannya itu lebih baik, dan apapun pesan-pesan dan juga edukasi yang telah diberikan kepada Sobat Tani semua bisa dapat membangun dan memotivasi kita bersama. Semoga kita akan ketemu lagi di podcast-podcast selanjutnya.